unsur-unsur di dalam kerendahan hati seperti apa supaya kita bisa ukur kita ada di sini atau tidak, atau kita tetap bisa menjaga itu di dalam persekutuan berjemaat atau tidak. Itu menjadi penting. Pertama, saudara-saudara, kerendahan hati itu mengandung unsur pengenalan diri, pengenalan akan diri. Pengenalan akan diri itu sebuah kesadaran akan karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Dari kita mendefinisikan kita punya karunia-karunia apa, karena Tuhan kasih kita di tengah-tengah persekutuan sebagai tubuh Kristus. Dia tegaskan dan dia mau kita ada di sana, dan dia memberikan karunia-karunia untuk kita. Orang mesti menyadari itu. Bukan saja karunia-karunia itu yang disadari dan kemudian dipakai untuk pelayanan, untuk pengembangan tubuh Kristus, untuk membuat mereka bertumbuh di dalam Tuhan, tetapi juga kerendahan hati itu dalam pengenalan diri. Setiap orang diajak, setiap orang mesti bukan saja sadar akan karunia-karunia yang ada padanya, tetapi menyadari ketidaklayakannya. Kita butuh sadar bahwa kita ini sesungguhnya tidak layak. Kita dipanggil oleh Tuhan, kita dilayakkan oleh Tuhan, kita ditebus oleh Tuhan. Ini kesadaran pertama berkaitan dengan pengenalan diri. Kalau orang punya kerendahan hati, dikenal dia pun diri. Dalam kenal dia pun diri itu ada dua. Pertama, dia tahu karunia apa yang akan dia pakai karena Tuhan sudah taruh pada dia. Itu untuk kemuliaan Tuhan dan untuk membangun jemaat. Tetapi juga kesadaran akan ketidaklayakan kita. Ingat, bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilidamu, dia bukan karena kita tidak layak. Tuhan memanggil kita, membawa kita masuk dalam persekutuan, dan itu yang membuat kita mesti tahu diri itu. Kita mesti mengenal diri kita siapa. Kedua, salah satu unsur dari kerendahan hati adalah memandang pada kehidupan Tuhan Yesus. Kehidupan Tuhan Yesus Kristus dan hidup sesuai dengan tuntutan terang Kristus. Jadi kita punya tempat untuk belajar semua hal yang membuat kita harus bercontoh itu hanya daripada Tuhan Yesus. Apa yang menjadi tuntutan dalam terang kehidupan Tuhan Yesus itu yang mau kita pakai, itu orang-orang rendah hati. Orang rendah hati tidak akan mengandalkan apa yang ada pada dirinya. Dia tahu ada karunia-karunia yang Tuhan kasih pada dirinya. Dia tahu bahwa Tuhan memberikan juga hikmat kepada dirinya. Tetapi itu semua betul-betul diletakkan di bawah dari tuntutan terang Kristus. Dia tidak menjadi yang utama, gitu. Tapi tuntutan dari terang Kristus itu yang lebih tinggi. Supaya kemudian kita menyesuaikan dan kita ukur nih gampang. Ini sesuai dengan yang Kristus mau atau tidak. Ini pas dengan yang menjadi kerinduan dari Tuhan Yesus kepala gereja atau tidak. Jangan sampai bukan. Itu hal kedua. Hal ketiga, saudara-saudara, khusus berkaitan dengan kerendahan hati. Maka salah satu unsur dari kerendahan hati itu adalah kesadaran diri terus-menerus sebagai ciptaan, bukan pencipta. Nah, ini penting ini. Ingat, apapun keadaannya kita ini ciptaan. Kita bukan pencipta. Supaya kita tahu diri, kita manusia. Dalam tahu diri sebagai manusia, kita sadar akan keterbatasan kita. Kita tidak mencuri kemuliaan Allah. Kita betul-betul hidup dalam kesadaran sebagai manusia. Sebagai makhluk. Makhluk yang diciptakan. Sehebat-hebatnya makhluk yang diciptakan, dia bukan siapa-siapa kalau dibandingkan dengan Tuhan. Dia bukan pencipta. Supaya kita tidak geser Tuhan, tetapi betul-betul kita menempatkan diri kita sebagai ciptaan dan bukan pencipta. Ada banyak orang membawa orang datang kepada dirinya dan tidak kepada Tuhan. Ini sudah tidak rendah hati. Karena konteks kerendahan hati ini jelas. Tiga unsur ini membawa kita pada pengenalan satu pengenalan akan diri kita sendiri, kesadaran akan karunia-karunia, tapi kesadaran akan ketidaklayakan kita. Kedua, memandang pada kehidupan Tuhan Yesus Kristus yang sesuai dengan tuntutan daripada Kristus. Terang Kristus menjadi tuntutan yang paling utama buat kita, sehingga ukuran-ukuran itu menjadi jelas. Yang ketiga adalah sebuah kesadaran terus menerus. Yang kesadaran ini harus terus menerus, bukan kesadaran satu kali. Kesadaran yang terus kita tumbuhkan bahwa kita hanya ciptaan.
sebertalenta atau seberkarunia apapun kita hanya ciptaan. Kita bukan pencipta. Supaya kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan Allah, kita tidak menarik orang datang kepada kita, bahkan menyembah kita, tapi orang hanya boleh menyembah kepada Tuhan Allah.